Yang pasti pers ini tetap ada, tidak mungkin pers ini mati. Cuman bentuknya yang akan berubah. Ya karena prinsip saya waktu itu lebih baik saya mati syahid lah, mati dalam berjuang. Yang kita perbaikin etik dan moral kita dulu ya, baru urus orang lain. Tribuners, ketemu lagi di Trilogi, Tribu Lombok, Dialog dan Inspirasi. Dan hari ini, di tengah hujan yang mengguyur Kota Mataram, saya kedatangan tamu kehormatan, Bang Yogi Hadi Ismanto dari Dewan Pers, tepatnya Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Dewan Pers, periode 2005-2028. Selamat datang, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang podcast Trilogi. Ya. Itu kepanjangan Tribu Lombok, Dialog dan Inspirasi, Bang. Keren ini keren. Saya ingat nama podcast kita di Jakarta. Tribuners, ini bukan verifikasi faktual ya, tapi ini kunjungan komersil saya undang YouTuber. Saya undang Bang Yogi ke kantor karena beliau ini satu-satunya perwakilan NTB ya di Dewan Pers saat ini ya, di periode 2025-2028. Dan selama ini belum ada. Selama ini pertama perwakilan insan pers kita dari NTB berhasil menjadi anggota Dewan Pers. Ini harus sebuah kebanggaan bagi kami masyarakat NTB, khususnya insan pers, Bang. Siap. Bagaimana rasanya sudah setahun atau belum 13 Mei 2025 bertugas sebagai Dewan Pers, Bang? 13 Mei 2025, berapa bulan ya? Ya, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 5. Tugasnya berat apa enggak, Bang? Ternyata berat. Saya kira dulu nggak ada kerjaannya ya. Oke, gitu. Karena santai kan, nggak ngurus perusahaan lagi kan? Iya, tapi kan yang kita urus ini dari Sabang sampai Merauke. Kita ada iri dengan, ada disebut kena komisi serumpun kan, komisi informasi dan komisi penyiaran daerah. Komisi penyiaran kan itu komisi yang mirip dengan kita yang ada di bawah naungan Komdiji. Tapi mereka punya cabang di tiap provinsi. Iya. Di NTB ada KPID, di Papua ada KPID. Di Jakarta pun dia punya KPID Jakarta. KI juga begitu, malah KI ada beberapa punya cabang di kabupaten kota, malah beberapa. Iya. Kita cuman 9 orang ngurusin dari Sabang sampai Merauke. Dan medianya lebih banyak kita, media online kita urus, TV kita urus, radio kita urus. Udah terang-terangan masalahnya banyak bergantung ke Dewan Pers ya. Iya, tapi udahlah, itu pengabdian kepada negara dan suatu kebanggaan kita juga bisa membantu teman-teman seluruh Indonesia. Emang harusnya ada perwakilan Dewan Pers daerah nggak, Bang? Ini sebelum ke inti persoalan, Bang. Menurut saya sebaiknya ada. Sebaiknya ada, tapi tidak terlalu gemuk. Mungkin beberapa orang, tapi itu memang harus merubah undang-undang 40 tahun 99 kan. Itu tidak membahas bahwa ada Dewan Pers di tiap daerah. Cuman memang kita beberapa kejadian yang krusial itu terbantu oleh konstituen. Konstituen kan punya cabang semua di tiap provinsi, tiap kota malah ada ya. Organisasi kita tuh kan ada 11 yang di kita itu mereka yang banyak aktif. Contoh misalnya ada kekerasan kemarin di Jawa Tengah, yang lebih aktif tuh lebih dulu Aji, teman-teman berangkat ngasih laporan ke kita melalui koalisi jurnalis kekerasannya KKJ. Kita dapat laporan, kita respon, baru kita yang nindak dari sisi atasnya kan, misalnya ke polisi atau ke bupati siapa yang melakukan. Nah itu contoh kayak gitu-gitu yang terjadi. Jadi kita tidak perlu datang ke daerah sebenarnya. Terbantu dengan konstituen lah. Konstituen itu reaktif banget dan cepat, dan mereka benar-benar mengadu langsung ke kita nih. Apalagi yang kena itu anggotanya itu lebih cepat dan kita langsung dapat. Kayak contoh kemarin CNN itu yang cuma 1 jam kita proses itu langsung dari Biro Pers
Presiden langsung manggil dan dibalikin. Saya juga kebetulan ikut di beberapa kali advokasi yang di KKJ juga join, kemudian di teman-teman haji juga. Tapi itulah tugas Dewan Pers Bang ya, harus tetap semangat itu. Iya, kayak pemadam kebakaran lah, semua diurus. Semua diurus ya. Siap, termasuk saya lihat jabatannya Ketua Komisi paling panjang juga ini, penelitian, pendata, dan ratifikasi. Paling banyak diurus sebenarnya. Itu apa jadi diurus Bang? Jadi Komisi Pendataan mendata. Mendata itu memang ada di undang-undang kan, pasal 15. Gimana Dewan Pers wajib mendata seluruh media di Indonesia. Mendata itu kita melakukan verifikasi. Iya. Habis itu yang kedua penelitian. Penelitian itu riset. Kita melakukan penelitian. Contoh yang sering tiap tahun kita lakukan itu IKP. IKP itu bagian saya ngerjain. Iya. Indeks Kemerdekaan Pers. Ya. Saya sering beberapa kali jadi narasumber dulu pas jadi ketua haji Pak. Ya, IKP itu kita lakukan. Tahun ini kebetulan agak telat karena peralihan anggota DP yang lama ke yang baru itu di Mei. Ternyata sama beliau-beliau tidak sempat dilaksanakan. Kita baru masuk Mei dan adaptasi, perlu adaptasi dulu sama kursi baru. Baru saya bisa laksanakan kemarin. Sekarang lagi terlaksana ini, baru tanda tangan kontrak dengan vendor. Vendornya kebetulan sama kayak yang tahun lalu. Berikutnya ada lagi di penelitian itu jurnal. Nah, sudah saya bagi jurnalnya publish hari ini. Ya, ini kita bahas sekarang. Ya, jurnal bahwa itu penelitian dari teman-teman ahli-ahli. Ya. Profesor-profesor, minimal doktor lah, kita minta pendapat dengan judul tema apa. Tema kita isunya itu kan sejak kala media, bahwa media ini mau sunset lah. Kalau ratifikasi ini apa? Ratifikasi kan aturan yang ada, misalnya di tingkat yang lebih tinggi, misalnya di internasional, di apa itu kita masukkan, kita sesuaikan. Itu ratifikasi. Itu belum banyak sih kejadian itu, tapi kita menyesuaikan kalau ada. Tapi kayak yang pendataan ini juga yang paling ribet, berurusan sama teman-teman pers di daerah semua se-Indonesia kayaknya ini. Iya, paling ribet, tapi impian saya begitu dulu. Kalau di pendataan ini saya senang pengen ketemu teman-teman semua media di daerah. Ternyata tidak gitu prosedurnya. Yang datang cukup tenaga ahli atau pokja dengan PNS yang ada di DP. Dia melaporkan ke saya. Oh, jadi saya tidak turun ya. Ya sudahlah. Ini sekalian pulang kampung di sini Bang. Tapi ini berarti Abang mendata seluruh media di Indonesia nih Bang? Ya. Penelitian kita kita ada penelitian, bukan kita, DP yang dulu pernah melakukan penelitian dengan UNM, Universitas Multimedia. Itu di data dia, hasil surveinya tahun 2023 akhir itu ada 5.000 sekian media, 5.200 lah. 5.000 lebih media di Indonesia? Iya, di Indonesia, tahun 2023. Nah, media ini kan kayak amuba, blok banyak. Tiap hari berubah, banyak. Jadi mungkin sekarang banyak, lebih banyak lagi. Televisi, koran itu semua media yang mestinya kita data mestinya. Jadi semua media di Indonesia, apapun bentuknya, media pers ya. Nah, yang baru kita verifikasi itu sekitar 2000-an. Ada verifikasi faktual dan verifikasi. Tinggal 3.000-an berarti belum proses. Enggak, 3.000 juga kayak lebih. Karena itu 5.000 tahun 2023. Oh, 2023. Oh iya, udah 2 tahun udah melejit kayaknya tuh. Mari kita lagi mencoba untuk mensederhanakan proses, tapi ini perlu saya tekankan lagi bahwa Dewan Pers itu bukanlah pembuat aturan sebenarnya. Buat aturan ini teman-teman konstituen, dibuat, diramu, dirangkum, kita merapikan dan menjalankan Dewan Pers itu. Jadi Dewan Pers itu tidak membuat aturan. Jadi peraturan Dewan Pers itu semuanya teman-teman konstituen yang merumuskan, yang mengelola. Jadi mereka yang tahu lapangan kan. Oh, di lapangan nih begini-begini, kita rumuskan dalam satu aturan. Kenapa Dewan Pers itu ada, itu kan karena Undang-Undang 40 tahun 99 itu kan membatasi. Bukan membatasi, mentiadakan adanya intervensi pemerintah. Jadi undang-undang ini unik, ini tidak ada PP-nya. Karena kalau PP kan berarti pemerintah yang punya aturan. Jadi undang-undang dilepas sudah,
PP-nya tuh dalam bentuk peraturan Dewan Pers. Jadi aturan-aturan ini dirumuskan dan dibuat oleh teman-teman insan pers sendiri. Ayo kita buat aturan ini. Tak, Dewan Pers menjalankan buat aturan. Jadi konstituen lah ya. Itu hebatnya kebebasan pers kita sebenarnya. Konstituen ini Pak, mungkin Tribuners banyak belum tahu, ada organisasi pers itu kayak organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Ada dua macam. Jadi organisasi wartawan itu ada PBI yang terkenal, ya terkenal karena paling tua ya, dan kemarin sempat heboh gitu. Yang kedua ada AJI, ada IJTI, kita jurnalis televisi, dan satu lagi PFI yang baru ya, Warta Foto Indonesia. Itu ada 4 mereka. Terus di perusahaan pers itu ada 7. Dan saya lupa ya. ATVSI, PRSNI, AMSI, SPS, AMSI, JMSI, SMSI. Satu lagi apa ya? Pokoknya 7 lah. Makin banyak sekarang kan asosiasi perusahaan pers itu kan yang di situ. Yang baru kan 3 ini yang media online, yang itu yang baru SMSI, JMSI sama AMSI. Ini yang baru. Karena dia mengakomodir online. Cuman sekali baru langsung keluar 3 deh. Tapi Bang, lihat itu 5.000 media di Indonesia, kemudian asosiasi atau konstituen makin bertambah. Tapi di sisi lain ada senjakala media massa nih Bang. Ini artinya kalau dari jumlah perusahaan persnya kan banyak nih. Persnya makin banyak, kemudian konstituen juga makin banyak kan, makin berkembang. Tapi satu sisi seperti tema yang kita membahas, senjakala media pers nasional ini kayak gimana maksudnya Bang? Emang dia mau mati Bang atau menutup semua atau gimana? Iya, pandangan saya sih pandangan saya begini. Di data kita di Dewan Pers, di pendataan itu kan modelnya kan teman-teman ngisi form di website, aplikasi gitu kan diisi. Jadi kan kita menerima formulir online lah ya. Iya Bang. Dan itu jumlahnya semakin menurun setiap tahun datanya. Oh gitu. Saya bingung. Ya itu bingungnya kenapa medianya makin banyak, kenapa yang mengurus semakin sedikit. Oke. Ini pandangan saya, dugaan saya duga. Kita kan punya aturan Dewan Pers tahun 2019 tentang standar perusahaan pers. Ada standarnya kan, karyawannya 5 minimal gaji sekian, asuransinya apa, udah jelas kan, BPJS macam-macam, kantornya di mana harus ada. Nah, kayaknya dugaan saya ini polanya akan berbeda besok media ini. Jadi tidak kayak yang dulu dengan kantor yang besar, dengan karyawan yang wartawan yang banyak, yang tiap pagi rapat keluar, liput, balik kasih laporan. Rapat redaksi tiap hari. Itu memang yang benar begitu memang. Cuman mungkin karena polanya sekarang kan yang saya bilang di jurnal yang saya buat itu bahwa ada pemurnian. Pemurnian tuh kayak apa ya, suatu yang belum sempurna disempurnakan. Memang pemurnian ini menyakitkan akhirnya. Menyakitkan, tapi akan menimbulkan suatu hal yang baru. Yang pasti pers ini tetap ada, tidak mungkin pers ini mati. Cuman bentuknya yang akan berubah. Dengan pola yang baru, saya juga belum tahu apa itu. Kita sama-sama cepat-cepat harus cari tahu. Ini bukan bedanya kalau dulu sama sekarang. Kita dulu tuh kan kita kadang nyontek ke, kalau orang Lombok nyonteknya ke Jakarta. Jakarta yang tren apa, kita bawa ke sini. Kayak contohnya sana ngetren pedal, pada membuat pedal semua di Lombok. Bener gitu. Jakarta nyontohnya ke Amerika. Amerika apa yang mulai ngetren baru dia buat. Sekarang udah, karena kecepatan internet kita dan informasi di sana baru sedetik ngetren, kita udah buat semua. Begitu belum launching di Indonesia, Indonesia sudah pakai di luar. Makanya itu makanya kecepatan saya bilang. Iya. Video belum di launching di Indonesia, tapi orang Indonesia sudah pakai. Iya, jadi memang kecepatan itu memang enggak kayak dulu. Sekarang kita bisa jadi kita lebih dulu besok yang menemukannya ini, bukan Amerika atau Jakarta. Mungkin di Lombok
Tribun sudah ketemu polanya nanti nih. Tribun insya Allah amin ya. Tribun menemukan polanya, stabil dengan gaya begini, ya udah jalankan. Akhirnya semua menjadikan pilot project Tribun, Tribun Lombok. Yang penting bisnisnya bisa hidup kan, Bang. Ya itu kan tugasnya di pers kan nggak cuma tugas untuk kontrol, cuma tugas untuk edukasi. Ada juga tugas ekonomi di situ. Fungsi ekonominya lah. Iya, dan itu memang munafik lah, teman-teman nggak butuh makan, teman-teman nggak butuh minum. Ya, proporsional lah. Ya, profesional. Saya kira itu makanya ada fungsi ekonomi yang memang harus kita jaga. Dan itu ada di undang-undang kan, Bang? Iya, di undang-undang ada fungsi-fungsi pers dan tapi itu kan ada firewall yang harus kita pahami bahwa redaksi ya redaksi, ekonomi jangan dicampur. Nah ini yang mulai sedikit agak padam nih si firewallnya, apinya mulai agak redup. Coba dinyalain lagi nih. Nah itu yang kita Dewan Pers sedang lakukan, bahwa memang ini karena kondisi ekonomi. Ya memang semua usaha susah, bukan media saja sih, semua usaha lagi susah. Nah disitulah kita pandang bahwa terjadinya banyak PHK nih di jurnal, banyak saya sebut juga PHK di seluruh media. Nggak cuman media kecil, media besar tuh gila-gilaan PHK-nya. Kan berapa kali viral malah itu, Bang. Iya, dan memang kondisinya begitu, memang lagi tidak baik-baik saja. Nah disitulah kita Dewan Pers memikirkan itu di pertama kali kita rapat pleno baru menjabat, kita buat yang paling kita pikirkan selamatan pers ini, terutama firewall-nya ini kita selamatkan. Di mana ekonominya kita bantu, otomatis idealismenya akan tetap berdiri tegak. Bang, sebelum sejauh situ, ini kan dulu kan kita pernah ada senjakala media cetak. Iya. Sekarang, saya mau perdalam maksud dari jurnal ini, senjakala bisnis media nasional. Iya. Nah, maksudnya apa ini, Bang? Kalau kemarin kita cetak, kayaknya kan kalah sama online. Nah, maksud jurnal ini apa? Bisnisnya kah atau apanya yang kan udah sejak kala ini, Bang? Ya ekonomi ya. Ekonominya. Bisnisnya jadi bukan media cetak, semua media. Semua media sekarang ya. Tapi sebenarnya semua usaha semua usaha. Nah, cuman khusus kita bahas karena saya Dewan Pers bukan ngurus ekonomi nasional, ngurusin pers. Ya udah persnya serahkan ke Pak Purbaya ya. Kita ngurusin pers sudahlah. Ya mudahan Pak Purbaya juga mikirin pers juga ya, mudahan. Iya. Jangan dipangkas anggaran iklannya. Ya, jadi kan ada tantangan baru sekarang, ada platform digital, di mana platform informasi. Kan kita bisnis media ini kan bisnis informasi yang terpercaya, tanda kutip. Kalau pers ini yang terpercaya, bertanggung jawabkan. Tapi ada saingan kita nih, platform digital yang berupa media sosial, Google yang siapapun bisa jadi wartawan, tanda kutip ya, wartawan, pemberi informasi lah, bukan wartawannya. Siapapun bisa mengupload dengan jempolnya saja, dan dengan HP itu kan bukan barang mewah lagi ya, barang kebutuhan primer HP ini. Dan sekarang masyarakat di dunia ini lebih dulu lihat informasi dibanding sarapan. Coba kita bangun, buka HP dulu. Jadi doa sebelum dan sesudah tidur diganti pakai HP kan? Scrolling dulu. Lihat WA dulu, apa lihat Facebook dulu, apa lihat IG dulu, makanya gitu kan. Ini ada yang panas nih, nggak sarapan malah saking panas ya. Bahkan makan sambil lihat HP lagi. Jadi itu jadi lebih dari kebutuhan pokok kita bilang sekarang informasi ini. Ada sembako mungkin 10 bahan pokok sekarang ada informasi. Nah disitulah mulai disrupsi terjadi ya, bahwa informasi itu ada yang dari pers dan ada dari non pers, yang segitu mudahnya orang memberikan informasi. Cuman bedanya kalau kita kan di pers itu ada validasi, ada cross check, ada konfirmasi. Sedangkan di teman-teman di platform digital medsos, ya dia dapat dengar dari teman sebelahnya langsung diupload. Iya. Cuman memang berisiko, tolong hati-hati bahwa lex spesialisnya teman-teman jurnalis ini ialah dia terlindungi oleh Undang-Undang 40. Jadi kalau ada yang keberatan dengan berita kita, mohon konfirmasi ke kami di Dewan Pers, kita akan bantu untuk
nengahi. Tidak boleh ke polisi, tetap ke Dewan Pers. Kalaupun dia ke polisi, tetap polisi harus wajib untuk mengkonfirmasi ke kami. Kami akan milah ini produk jurnalistik apa tidak. Itu sudah ada MOU kita dengan Kapolri, Kabar Eskrim ada. Sampai itu kita jaga-jaga. Kalau dia kelolosan Kejaksaan Agung kita ada MOU-nya. Sampai kita jaga-jaga lagi MOU dengan Mahkamah Agung akan kita lakukan bulan ini. Itu kalau kelolosan. Jadi kita sampai tiga lapis kita jaga ini kalau tentang ini. Menjaga kebebasan pers. Iya, takutnya kelolosan. Namanya se-Indonesia kan tiba-tiba tidak ada yang perhatikan. Dari pihak penyidik mungkin juga belum dapat informasi tentang MOU kita dengan Polri, dengan Kapolri dan Kabar Eskrim. Jadi itu kita lakukan. Jadi itu yang membedakan lah bahwa kami pers ini bertanggung jawab terhadap apa yang kami tampilkan. Jadi nggak sembarangan dilaporkan. Juga ada proses yang kadang-kadang publik juga bukan hanya PH bang, publik juga ya karena mungkin ya merasa dirugikan. Dia melapornya tahunya ke polisi. Itu tidak apa-apa. Itu mungkin karena tidak tahu kan. Lawyer juga tidak tahu melapor ke polisi tidak apa-apa. Tapi disitulah tugasnya polisi dengan dasar MOU itu dia harus konfirmasi ke kita wajib. Itu cukup dengan kirim surat digital aja lewat WA kita akan jawab. Itu kita layani paling lama 2 hari dah. 2 hari. Polda atau Polres atau Polsek aja kirim konfirmasi ke kami melalui WA, ada call center kita kan. Nanti komisi hukum itu diketuai Bang Abdul Manan. Saya wakil ketua kalau di komisi hukum. Itu yang akan menganalisa. Ada dia punya Pokja. Baru di situ akan dibahas bahwa ini adalah produk jurnalistik. Jadi tidak bisa Anda lanjutkan perkaranya. Tapi kalau dia ini bukan produk jurnalistik, silahkan Anda lanjutkan perkaranya. Biasanya itu larinya ITE sih biasanya. Oke. Nah, kembali ke topik ini, Bang. Senjakala ini kita bahas senjakala ini supaya nanti kita paham kondisi pers kita di Indonesia nih, Bang. Kalau dari segi bisnis memang apakah bisnis media hari ini penelitian dari Dewan Pers masih menguntungkan atau harapan untuk hidup atau bagaimana? Ya, saya kira kalau itu kita bilang menguntungkan bohong ya. Karena banyak PHK sudah terjadi. Kalau dulu kan orang orientasinya ada di jurnal saya bahas dulu orientasinya iklan, spot kalau di TV, radio juga spot, kalau di media cetak itu iklan, media online juga iklan. Mulai media online mulai punya gaya baru nih, punya clickbait. Akhirnya keluarlah gaya-gaya judul yang sembrono lah gaya judulnya. Itu teknik lah ya. Teknik walaupun tidak baik, silakanlah kalian tanggung resikonya. Masyarakat yang menghakimi kan. Masyarakat yang tahu ini media nggak beres nih. Habis itu ternyata platform digital punya gaya baru juga yang mungkin dia memperhatikan ini saya kok nggak dapat bagiannya. Akhirnya dia menemukan pola-pola baru yang bahwa mereka melakukan monopoli sebenarnya, terutama untuk media online ya. Monopoli. Kita nggak tahu dia dapat iklannya dari mana, dibayar sama iklan itu berapa, kok kita dapatnya cuma segini nih ya. Ini platform yang monopoli maksudnya, Bang? Iya. Uploadnya Google ya sama Meta ya? Ya, itu sih yang makanya kan ada Kepres tahun 2000 berapa ya? 2000 yang kemana keluarnya komite yang komite memang di bawah Dewan Pers itu. Publisher Right itu ya? Publisher Right yang itu di launching waktu ada HPN di Ancol kalau saya ingat saya 2 tahun lalu. Dimana komite ini yang tugasnya akan menarik keuntungan terhadap apa yang diambil sama teman-teman Google terhadap media sumber yang misalnya Tribun buat berita dikutip-kutip oleh Google, nah itu yang tugas dia nanti. Tapi Tribun harus komplain ke mereka yang kejar, disitulah ditarik keuntungannya. Tapi jadi belum maksimal berjalan itu, Bang? Belum, karena memang kemarin ada masalah administrasi sama setahun. Adaptasi ini kan kan aturannya mendadak tiba-tiba ada, terus dibentuklah timnya, ada
12 orang ya, 11 orang kalau salah. 11 orang. Nah, tim ini kan mulai merancang dulu aturan-aturan dulu. Belum mulai aksi. Sekarang sudah mulai bukan mulai, sekarang udah mulai aturannya sudah ada, dia mulai Jadi pas action ribut kayak royalti musik itu. Ya, kita lihat nanti. Semoga tidak, karena ini orang-orang banyak orang-orang jurnalis senior, banyak orang-orang dari ahli-ahli media online juga, ahli-ahli hukum informatika juga di situ. Saya kira mereka jago-jago lah. Termasuk salah satu di jurnal ini ada anggotanya. Dan anggotanya itu mantan dari komisioner komisi monopoli itulah. Komisi yang bagian monopoli usaha itu. Ini bagian monopoli di sini saya baca di bagian pengantar Bang Yogi itu disrupsi digital dan kegagalan pasar yang eksponensial. Itu maksudnya gimana Bang? Jadi ya tadi kalau saya lihat memang ada monopoli dari teman-teman platform yang kita tidak tahu. Ya kita juga saya nggak langsung bekerja juga kan di platform kan. Kita ngupload video ini di YouTube. Kita nggak tahu nanti video ini ditonton berapa orang kan nggak tahu, bisa aja dia berubah. Misalnya yang nonton 1 juta ternyata di situ tertulis cuma 100 orang. Kita nggak tahu juga kan. Penyunya kan. Ada tahu nggak berapa yang nonton ini? Nah, kita hanya lihat dari sisi kita aja, dari akun kita kan. Ternyata yang nonton sekian. Belum lagi yang ngutip-ngutip, belum lagi ada iklannya masuk di situ, tiba-tiba tayang kan. Nah, kita nggak tahu dia deal sama si sponsor itu berapa. Toh kita dapatnya katanya cuma sekian persen, dapatnya segini, kita nggak tahu. Padahal dia besar misalnya. Kan. Nah, itu yang tidak transparan mereka. Dan ini semuanya kan dikontrol dari luar negeri semuanya. Indonesia juga tidak dapat apa-apa. Kita juga dapatnya mungkin kita nggak tahu dia dapatnya kita nih. Recehnya apa banyaknya, paling mungkin cuma 1/1000 yang kita dapat. Kalau dulu bisnis media misal dicetak lah, kita yang cetak, kemudian kita yang cari iklannya, nggak ada kaitan sama yang luar. Dan kan? Kita tahu semua nilainya kan. Setelah kita jadi online, ternyata yang ngatur iklannya orang luar. Dan kita tidak tahu. Dan kita juga tahu. Terima hasil, terima pasrah aja. Pasrah pokoknya. Kadang dia buat aturan juga semaunya, tiba-tiba berubah, bagi hasilnya sekian. Kan nggak tahu kita, dan kita nggak bisa komplain. Nilainya kan berubah-ubah itu. Itu makanya kan dia mau dia buat aturan. Dan kita pasrah-pasrah aja, nggak bisa mau demo kemana, nggak bisa. Kalau kena ban juga kita nggak bisa. Kita gugat juga nggak bisa, pernah ada gugat, ini kan ada. Nggak ada, jadi karena kita kerja di rumah orang nih. Iya. Gugatan memang pernah ada waktu di Amerika itu, New York Times kan menggugat AI waktu itu tahun Desember 2023 yang menggugat terkait hak cipta, tapi larinya bukan ke bagi hasil itu sih. Hak cipta ya. Sekarang kan menjadi nextnya, apalagi dengan anak AI makin banyak tantangan ya media nih Bang di daerah. Iya, AI itu kan kayak mantap pisau ya akhirnya ya, membantu kita juga untuk motong-motong, membantu kita buat berita juga bisa membantu. Dan itu sama kayak online ini Bang. Dulu kan kita cepat bacanya, dulu nggak perlu nunggu cetak koran. Sekarang makin mudah. Ada cuma tapi satu sisi mati juga kan. Merepotkan juga. Contoh misal coba buka Google sekarang, di Google kita tulis apa gitu ya, dia akan ada AI-nya yang akan merangkum berita teman-teman, tapi tidak jelas sumbernya loh. Jadi misalnya ada berita tentang siapa kemarin, saya masih ingat di Lombok yang ramai kemarin Kompol Yogi yang bunuh di Terawangan yang diduga. Ada summary-nya di situ. Dia buat summary kan di situ kan. Coba, nah habis itu dia ditulis sumbernya. Akhirnya kan orang sekarang, terutama anak-anak muda ini malas baca yang panjang. Dia maunya simple aja, ya itu akhirnya dibaca summary-nya. Tapi tidak mampirlah ke websitenya Tribun akhirnya kan. Tribun dapat apa? Summary di atas udah cukup. Walaupun Tribun paling atas di Google nggak akan diklik kok. Kalau dia anak muda-muda ini baca summary-nya selesai dia. Nggak akan diklik Tribunnya. Apalagi yang tidak budaya literasi kita masih
belum tinggi lah. Ya, itu masalah kita sekarang memang. Jadi kalau buat berita kayaknya besok Sumari aja ya. Pikiran kemana aja ya. Jadi mengurangi karya jurnalistik juga jadi lama-lama. Tapi tidak dihargai kita, hak cipta sih larinya. Tapi Google saya lihat terus melakukan adaptasi dan perubahan itu untuk apa namanya? Ada komunikasi dengan platform nggak, Dewan Pers sama konstituen? Jadi perjuangannya di sini, akhirnya kita memperjuangkannya melalui hak cipta melaluinya. Karena kita lihat ini kan penghargaan yang bisa kejar kita lewat pengalaman kemarin kan teman-teman di undang-undang hak cipta yang lalu, bahwa yang dilindungi itu dalam hak cipta itu adalah video, teks, dan suara. Ada berbagai macam lainnya. Kita yang mirip ini yang 3 ini. Cuma tidak disebut secara spesifik produk jurnalistik, tidak disebut. Kenapa? Karena produk jurnalistik kemungkinan bayangannya teman-teman dulu yang membuat undang-undang itu, produk jurnalistik ini kan suatu fakta dan data ya. Misalnya gempa di Lombok meninggal 5.000 orang. Misalnya ini beritanya. Itu kan fakta kan. Itu kalau dikutip kan nggak masuk kita harus bayar royalti kan. Ini kan data dan fakta kan. Itu mungkin maksudnya. Cuman kan perlu kita pikirkan juga bahwa ini teman-teman yang datang ngeliput di gempa itu loh setengah mati datang ke sana. Tuh gimana resikonya apa. Keluarlah informasi seperti itu yang Mbok ya mohon dihargai lah. Ya akhirnya sampai kita koordinasi lah, kita menghadap ke Menteri Hukum bahwa akan ada revisi Undang-Undang Hak Cipta. Dan beliau minta minggu ini harus ada usulan dari Dewan Pers terkait hak cipta produk jurnalistik. Tadi malam sudah kita serahkan itu karena minggu ini kan berarti hari Jumat malam jam kerja itu. Tadi malam udah kita serahkan ke Menteri Hukum dan beliau open banget, senang sekali bahwa kita ada usulkan bahwa produk jurnalistik itu masuk hak cipta, dan kalau besok dikutip atau diambil entah nilainya gimana ngitungnya, pokoknya mestinya ada royalti sih mestinya. Oh gitu. Jadi akan membuat iklim karya persnya lebih sehat lagi tuh Bang Wati. Iya mestinya sih secara ekonomi. Orang membuat karya langsung. Iya. Jadi jurnalistik itu sekarang kan main kutip-kutipan. Makanya itu kan kita ada karya, ada kegiatan kreatif di situ, membuat sesuatu yang. Tapi diambil orang. Iya, diambil orang dengan Sumari tadi itu, tiba-tiba kita tidak dapat apa-apa. Akhirnya males juga, akhirnya besok teman-teman wartawan capek saya ngeliput, ternyata yang naik yang dapat sih itu gitu. Nah ini benar juga di teman-teman yang turun ke lapangan, laporan. Iya. Tapi yang naik malah yang ngutip dari dalam, dari kerja di dalam ruangan. Dari kamar pakai jempol aja udah kita tinggal kutip dikit sedang. Kan itu yang kita sedang ajukan, dan kayaknya sudah open beliau, dan di situ beliau sangat senang dan beliau janji. Nanti implikasinya akan seperti apa ini Bang? Menarik ini Undang-Undang Hak Cipta produk jurnalistik ya. Memasukkan produk jurnalistik dalam salah satu item yang terlindungi hak cipta. Hak cipta, oke. Selama ini belum sama sekali, Bang. Di undang-undang terakhir tidak masuk. Tidak masuk. Yang masuk video, teks, dan suara. Itu musik, gitu. Iya, kita maunya produk jurnalistik, walaupun dikutip mungkin sebagian dan itu kita bisa klaim, ya silahkan diklaim, itu sih maunya begitu kami. Kalau makin berkerat gitu nanti ya kayak musik kemarin, nanti nggak ada lagi orang yang mau kutip karya jurnalistik, gimana itu? Dia kan akan, ini kan undang-undang hak cipta yang baru yang revisi ini kan bukan hanya ya untuk memperbaiki keributan kemarin itu memang dibentuk lah. Itu kan keributan kemarin ribut tuh. Ada lembaga LMK dibangun. Nah, akhirnya diputuskan oleh DPR, ini kita stop dulu lah keributan ini, proses ini kita perbaikin undang-undangnya. Nah, itulah kita masukkan lah di situ. Entah besok polanya gimana, tapi kan secara logika begini sebenarnya. Dia tidak apa-apa dikutip, tapi pada saat kamu dapat uang dari ekonomi dari produk itu yang kamu kutip, kamu harus bagi ke pemiliknya. Kalau udah dapet ya nggak apa-apa gitu. Pada saat kamu misalnya, tapi kalau itu misalnya untuk kita misalnya ada sampean ngisi materi itu tapi ngutip dari itu orang itu kan
edukasi, tidak perlu di royaltikan misalnya. Tapi kalau ini ternyata menghasilkan royalti buat konten baru, nah itu ya harus wajib dibagi lah buat pemilik awalnya. Itu sih arahnya ke situ sih. Berarti nggak bisa sembarangan lagi satu media atau akun pribadi atau media lain mengutip media lainnya gitu, Bang? Iya, mestinya begitu sih. Kita kan hargai orang yang sudah ke lapangan. Apalagi berita-berita dampak ekonomi ke situ gitu ya. Iya, dibagi. Karena dia yang mungkin ya punya subscriber lebih banyak, ya mungkin dia akhirnya bisa dapat royalti kan. Tapi bagilah sama pemilik awalnya. Sama kayak mirip kayak YouTube lah kalau itu bisa diklaim oleh orang lain gitu loh. YouTube termasuk platform yang agak fair lah di media sosial yang lain ini. Karena dalam hal hak cipta ya. Tapi dalam hal ekonomi tahu nggak? Nggak tahu saya. Dalam hak cipta karena ya kadang-kadang ada saling strike dan ada komunikasi, tidak langsung mati gitu, Bang. Jadi ada dikasih ruang untuk negosiasi di situ. Memang kalau di sana sih memang dalam hal hak cipta memang bagus sih di Amerika itu. Tapi membunuh televisi juga itu, Bang. Akhirnya YouTube menguasai semua dia. Iya, semua karena memang OTP, jadi kita bisa cari yang kita mau kapan pun. Beda dengan televisi kan. Iya. Kalau kita udah lewatin sinetron seri ini nggak bisa lagi nonton. Termasuk masuk TV digital, kemudian TV masuk, yang kita tonton YouTube juga itu. Iya, memang itu cerita lain lagi tentang TV digital. Itu saya banyak tahu dan banyak ribut, tapi jangan di sini. Salah satu tokohnya, siap. Salah satu aktor dan single fighter ini Tribuners. Meskipun menang atau kalah, Bang? Pokoknya semestinya ini ASO itu analog switch off itu mempercepat matinya TV yang mestinya tidak saat ini gitu loh. Ya. Itu terbukti sekarang. Ya mungkin salah satu bagian senja kalah itu ya gitu, Bang. Mestinya dia itu tetap mati, tapi tidak saat ini. Tidak saat ini. Tapi dipercepat. Mungkin di pinggir jurang didorong lagi. Iya. Saya mau matinya nanti tapi didorongnya cepat mati. Entah kenapa ya. Itu statement saya terbukti sekarang. Iya. Dan sekarang banyak merasakan, Bang. Dari perjuangan harusnya didengar dulu. Ya karena didengar jadi kejadian lah. Siap. Luar biasa. Perjuangan Bang Yogi itu waktu itu nggak ada yang berani, Bang, ya? Iya, karena prinsip saya waktu itu lebih baik saya mati syahid lah, mati dalam berjuang. Iya. Ya memang sekarang dimatiin karena lagi berjuang, jadi ya kita anggap mati syahid lah. Siap. Ini ada Dewan Pers sekarang Medan Perjuangan, Pak. Yang berjuang bersama kami media dia. Bapaknya media se-Indonesia. Karena memang Dewan Pers ini uniknya kan kita tidak diseleksi oleh melalui lembaga politik, jadi benar-benar insan pers yang menyeleksi kita, yang memilih kita, jadi benar-benar murni lah perjuangannya. Salah satu lembaga yang kredibilitasnya cukup bagus menurut saya di dan Indonesia. kita lembaga etik ya, bukan kayak tidak boleh ngurus duit, tidak boleh ngurus apa ya, jadi benar-benar etik. Jadi Pak Ketua udah bilang yang kita perbaikin etik dan moral kita dulu ya, baru urus orang lain. Karena kita urus nih etik dan moral orang lain, nanti yang kita urus Indonesia. Benar. Jadi yang kita pegang kan kode etik jurnalistik. Nah itu jangan kita urus kode etik jurnalistiknya orang, kita perbaikin dulu diri kita. Itu pesan Pak Ketua waktu baru menjabat. Siap. Luar biasa, Dewan Pers masih tetap salah satu beda sama badan-badan komisi. Anda sebut komisi ya. Yang banyak cabang tadi, bilang tadi itu kan banyak juga proses politik. Ya? Politik sama lobby kencang juga itu. Iya sih, ya enggak usah diurus lah, enggak enak gitu. Iya. Jadi kita urus pers saja. Pers saja ya sudah. Oke. Kembali ke laptop, Bang. Nah, apa dengan kondisi yang nasional banyak PHK, industri media massa ini kan ya katakanlah kemudian dengan era digital ini justru tantangannya makin berat. Dengan mudah informasi, apa kira-kira solusi ke depan nih yang harus dilakukan teman-teman media nih? Kami bertanya lah, bagaimana bisa survive lah? Yang pertama ini kan kita belum tahu nih
mau ada apa ini, mau seperti apa pola pemurnian yang dilakukan oleh dunia ini. Allah yang tahu ya. Kita berdoa sama Allah gimana solusinya, gimana diberikan yang terbaik ya. Kita cepet-cepetan cari tahu lah dengan informasi yang luar biasa cepat. Mungkin cari di mana-mana kira-kira polanya apa nih yang menarik. Cuman semasa itu menunggu ini kita di Dewan Pers punya bukan ide ya, suatu awalnya ide yang sudah mulai kita lakukan, upaya yang sudah konkret, yaitu semacam dana abadi media. Jadi dana, kalau dulu pas COVID pernah ingat ada KCPEN namanya, suatu format bantuan yang diberikan oleh Kominfo waktu itu namanya kepada perusahaan media dan kepada wartawan. Ada konsepnya waktu COVID itu, memang parah waktu COVID itu kan. Itu yang coba kita rintis lagi dengan kondisi ekonomi yang sekarang. Kita udah rintis, kita udah bentuk konsepnya, sudah ada, dan itu Dewan Pers tinggal berbicara dengan pimpinan negara ini bahwa ini yang kita mau buat teman-teman jurnalis. Beliau sebenarnya udah kasih lampu hijau, cuman waktunya belum ada. Nanti kalau udah ada kita akan sampaikan. Kalau ini berhasil, ini sementara menanti hal baru yang tadi kita bahas, hak cipta. Kita akan bantu teman-teman dengan ekonomi. Kalau ini memang disetujui sama beliau ya, dalam bentuk profesional tapi. Dan abadi di polanya kayak gimana? Jadi ada kerjasama, bukan kerjasama ya. Jadi kita profesional. Jadi ini entah dari negara atau dari stakeholder atau swasta yang bisa membantu pers ini. Nah itu nanti tapi ada keterangan garis bawah ya, bahwa tidak mengikat. Jadi jangan sampai ini ada bantuan tapi intervensi kan. Nah itu, nanti teman-teman yang ya itu yang kita atur polanya. Dapatnya misalnya kalau anggarannya sudah ada, dapatnya gimana bentuknya, itu yang kita. Kalau dulu KCPN kan modelnya setiap perusahaan yang punya liputan di bidang apa gitu, terutama COVID untuk untuk kesembuhan atau apa, itu akan dikasih cost waktu itu, dikasih biaya. Wartawan juga yang meliput di bidang apa gitu akan dikasih tergantung nilainya. Nah itu tapi masih di bawah Kominfo waktu itu. Nah sekarang kita di bawah Dewan Pers yang lebih netral ya, tidak ada tekanan apa-apa. Kita lagi cari polanya nih. Nanti misalnya kalau memang duit ini ada misalnya dan memang disetujui, kita memberikannya modelnya gimana, itu yang lagi kita pikirkan. Teknis ya, hibahkah atau? Yang kedua yang kita pikirkan siapa yang mengelola, karena Dewan Pers ini ya tadi lembaga etik, tidak boleh ngurus duit. Kalau ngurus duit bakal ribut kita di dalam nanti. Kita mikir etika aja dulu. Kalau sudah masuk duit lain cerita. Takutnya kita manusia soalnya. Iya. Sebaiknya jangan kita sebaiknya kita berharap ini ada lembaga baru yang dibentuk Dewan Pers. Kalau lawang masjid aja bisa ribut Mas. Apalagi dana. Ada salah satu konstituen juga gara-gara duit ribut, dia jadi 2 tuh. Itu udah nyatu kemarin. Iya, siap ya. Jadi kita berharap nanti ini akan, kalau memang ini sudah clear dan ada titik jelas, kita kemungkinan akan buat lembaga baru yang memang ngurus duit. Kita tidak ngurus, kita hanya mengawasi saja. Mudahan itu tercapai lah. Jadi dana abadi ini sifatnya untuk memberikan suntikan. Iya, untuk tetap idealisme wartawan pers itu tetap berdiri, tidak tergerus oleh ekonomi. Jadi ada firewallnya tetap berkibar lah, nyala lah. Pertanyaan pentingnya Bang, mungkin pada generasi Gen Z ini, teman-teman sini, kenapa sih relevansinya pers saat ini harus tetap ada gitu kan? Di tengah orang kan bisa ngasih informasi dari mana saja nih. Mungkin ya teman-teman yang bukan baru SMA pengen tahu, yang mereka lahir dari zaman gadget Bang. Melihat informasi dari bangun tidur tadi itu, dan nggak pernah baca media tertentu mungkin ya. Pilih makan apa pegang HP, pegang HP gitu. Jadi yang mereka nih mungkin bertanya juga, apa sih relevansinya persnya harus tetap ada gitu. Ini sangat fundamental ini. Jadi waktu itu pernah ada pertanyaan,
Pak Ketua kan terhadap beberapa tokoh gitu, tokoh politik dan tokoh ekonomi waktu itu. Apakah pers ini masih perlu? Dia pernah lihat, dia asumsikan waktu itu pasar Tanah Abang. Pasar Tanah Abang itu kan mulai sepi gara-gara Shopee ada live, TikTok ada live kan ya. Apakah kita kayak pasar Tanah Abang ya, dengan konvensional begitu, sudah tidak ada yang nonton nih kita nih, sudah tidak ada yang beli nih gitu loh. Mereka ternyata sudah beli di Shopee Live, di TikTok Live. Itu yang dia pikirkan Pak Ketua. Dia tanyakan. Beda lah, dia bilang beda, teman-teman yang lain pada beda. Tapi jawabannya tetap satu, jawabannya semua bahwa pers ini harus tetap ada dan wajib ada dan tidak akan hilang sampai kapanpun, karena kalau hilang chaos negara ini. Contoh kecil aja yang terjadi itu keributan 30 Agustus kemarin di Jakarta. Saya hadir di situ, saya lihat sendiri. Itu karena disinformasi terhadap teman-teman platform yang memang yang tidak terkontrol waktu itu. Jadi akhirnya disitulah tempat negara mulai pentingnya pers di situ, karena kita bertanggung jawab informasi kita, beda dengan yang sana gitu loh. Asal dia live di situ, malah ada salah satu platform itu ngasih gift kepada siapa yang live paling rusuh. Ada itu platform, dan kemarin sempat diblokir. Tapi mereka sudah kasih data siapa yang ngasih gift. Itu mudah kita dapat tahu siapa itu. Artinya kalau tadi uangnya dikendalikan dari luar, ini sudah pada keamanan digital dan keamanan ketahanan negara, Bang. Bisa jadi, saya pasti. Contoh yang terjadi di Nepal itu kan karena medsos itu, dia jalan dan di situ ada sampai pemilunya dirubah menggunakan Discord. Tahu Discord ya, anak main game tahu tuh Discord. Apa itu Discord pemilunya pakai Discord. Discord. Paham Discord? Paham ya. Anda tahu kan? Saya tahu gara-gara Nepal juga. Itu semacam alat aplikasi komunikasi. Biasanya untuk anak-anak main game itu dia komunikasi audionya lewat situ, saling tegur, saling Wah, banyak ketinggal saya ini. Urus berita terus. Jadi di Nepal itu pemilihnya pakai Discord itu, aplikasi itu. Dia pilih si hakim apa kalau salah waktu itu. Unik kan? Jadi buat apa ada lembaga negara, KPU misalnya kayak di Nepal, berarti tidak dipakai gara-gara Discord itu. Tapi kan semua dikendalikan dari luar tadi itu ya. Ya itu rentan tadi ya kalau tidak ada pers ini. Iya, itu tempat kita kontrol, tempat kita menjaga idealisme, menjaga negara juga di situ ada ya. Karena memang di undang-undang pers juga kan dibahas itu, lembaga pers asing juga diatur di situ, pembatasannya diatur semua. Dan memang kan sekarang arahnya ke situ. Penjajah ini kan tidak berbentuk tembak-tembakan, itu kan hanya ada di Palestina, Israel. Di sini udah tidak pakai itu, pakai cara yang lebih soft, dan tidak kelihatan dan tidak terasa. Tiba-tiba kita sudah dijajah. Ngeri juga Bang ya. Makanya pers harus tetap ada Bang. Tribun Lombok harus tetap ada dong, harus tetap akses. Tapi tidak cuma ada, harus dibantu. Harus dibantu. Inilah harus dibantu. Ekonominya, mohon stakeholder ya Pak Kadis. Nanti di kamar yang lain Bang. Siap. Jadi memang royalti ya. Royalti. Siap. Jadi memang kalau pers itu kan salah satu dari 4 pilar demokrasi kan. Nah, kalau berarti persnya mati, ya rubuh demokrasi. Rubuh demokrasinya. Benar. Dan negara bisa rusuh juga ya. Chaos. Kontrol itu katanya memang chaos ya. Mudahan tidak terjadi, dan yang penting pers ini tetap idealis dengan stylenya, dengan gayanya yang bagus. Cuman mungkin modelnya yang akan adaptasi berubah ya. Siap. Adaptasi pasti terjadi lah. Di setiap masa tuh pasti ada adaptasi. Ada yang dulu modelnya pertama itu radio dulu, media cetak dulu berubah. Sekarang dari radio tuh kan AM, FM jadinya, terus televisi, TV digital, terus cetak berubah menjadi online. Dan habis ini apa lagi juga? AI sekarang. Nggak tahu apa lagi habis ini. Artificial Intelligence. AI itu kan hanya mengambil data, prinsipnya kan LLM kalau salah namanya. Tapi kan nggak tahu kita big plan-nya kapitalisme di platform itu kan. Iya, makanya kita perlu hati-hati. Makin sering kita pakai,
makin pinter dia. Iya. Makin kita udah pakai, makin ketinggal kayak kita. Kayak tadi itu saya ketinggal sama teman-teman. Iya. Terus juga main game kan? Iya. Jadi main game ya abis ini. Main game habis ini main game. Siap. Oke. Intinya ada closing statement, Bang. Biasa untuk bagaimana pers kita se-Indonesia lah ini. Untuk pers Indonesia ya. Bahwa memang ini pemurnian, saya bilang ada di jurnal ini pemurnian suatu yang belum sempurna lagi disempurnakan dan menyakitkan memang, dan insya Allah akan ada model baru yang akan stabil, yang akan kita bisa nikmati, dan memang ada senjakala yang akan ternyata nanti bentuknya sunrise akhirnya berikutnya. Memang jadi semua sunset ada sunrise-nya ya, kecuali kiamat ya. Jadi tapi sunset itu kan indah, ditunggu semuanya orang kan. Ya, tapi jangan lupa sholat maghrib ya. Siap. Bener. Saya kira itu sih, bahwa kita harus semangat, tetap idealis. Ekonomi ini memang penting, tapi kita juga harus idealis bahwa pers ini kita menjaga negara ini, menjaga daerah ini, menjaga politik yang ada, bahwa kita sebagai yang pengontrol suatu negara, bahwa kritik itu perlu, sanjungan memang juga perlu kalau memang itu benar. Jangan cuma dijelek-jelekkan, kalau memang benar ya disanjung kalau memang berimbang lah. Iya, jadi konfirmasi pers ini beda dengan platform digital ya. Pers ini bertanggung jawab, ada validasi, dan bisa kami pertanggungjawabkan lah sebagai Dewan Pers bahwa ini produk jurnalistik, kami bisa lindungin kalau memang itu benar, tapi kalau memang salah kami juga bisa menindak. Ada beberapa media sudah kami tindak, memang sudah kelewatan sih akhirnya dari kode etik tersebut. Jadi intinya semangat lah. Siap. Tribun Lombok insya Allah lah. Insya Allah siap. Mungkin yang pertama menemukan pola itu nanti. Amin. Nah, Tribuners, bagi ini terbitnya kita akses di mana nih, Pak? Di website Dewan Pers. Website Dewan Pers dalam bentuk PDF ya. PDF. Bisa di-download langsung, Pak. Di-download langsung boleh. Gratis semua. Itu terbit setiap. Kalau jurnal ini mestinya setahun 3 kali kita buat penelitian. Cuman tahun ini entah kenapa, karena mungkin pengadaan anggaran ya, jadi kita pun hanya dianggarkan 1 kali, dan itu tidak ada dalam bentuk cetak. Kalau dulu ada cetaknya tahun lalu. Sekarang PDF, tapi free, semua bisa download. Oke. Nanti kita yang belum punya bisa download langsung di website Dewan Pers. Website Dewan Pers ada nanti jurnal tulisnya di situ. Dan informasi update terbaru tetap buka website Tribun Lombok. Ada jurnal, kita ada jurnal, ada buletin tiap bulan. Jurnal memang khusus penelitian khusus dengan ide-ide baru biasanya. Ini isinya riset, Bang ya. Riset. Karena bagian saya penelitian, bagian saya. Bagi kami Insan Pers benar-benar teman-teman yang punya media atau semua media wajib baca ini ya. Karena update terbaru, kondisi terkini dari jurnal itu. Terima kasih Bang Yogi. Bang atau Mas ini masih bingung ya. Dek. Bang Yogi, senior kami di Dewan Pers yang saat ini sedang bertugas. Semoga kami doakan semoga lancar, Bang ya, tugas-tugasnya mengurus media se-Indonesia, Bang. Tugas yang tidak mudah, Bang. Tribuners, itu dia. Kita jumpa lagi di trilogi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Bang.